أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tema yang mau dibahas seputar kaidah mengetahui harta yang haram. Yang jual beli kemarin sudah selesai Pak, secara umum kita udah paparkan dari A sampai Z. Terus pada hari ini insya Allah kita akan bahas sebuah tulisan yang kami tulis. Ini tulisan kami, judulnya apa? Kaidah mengetahui harta yang haram. Terus judul buku yang kedua yang saya tulis juga, bagaimana aku taubat dari harta yang haram. Kita belajar dulu di kitab yang pertama, mengenali kaidah mengenali harta haram. Pertama, apa itu definisi harta? Apa definisi mal? Harta itu definisinya apa? Kalau dalam kamus Lisanul Arab, yang namanya harta itu ma malaktahu min kulli syai'in, apa yang Anda miliki dari segala sesuatu, dari semua sesuatu, dari semua sesuatu yang Anda miliki, itu namanya mal. Jenengan memiliki pena, namanya mal. Kita memiliki sandal, namanya mal. Kita memiliki gelas, namanya mal. Semua yang kita miliki namanya mal. Baik yang kita miliki itu berharga atau tidak, nilainya besar atau nilainya kecil, pokoknya semua yang kita miliki dari segala sesuatu itu namanya mal. Begitu pula penjelasan pengarang kitab Tajul Arus juga menyatakan sama dengan pengarang kitab Lisanul Arab, sama. Jadi kesimpulan dari makna mal, harta secara bahasa apa tadi? Semua yang
dimiliki. Semua yang dimiliki itu namanya semua yang dimiliki. Semua yang bisa dimiliki, Pak ya. Semua yang bisa dimiliki namanya mal. Ada nggak yang tidak dimiliki, Pak? Yang nggak bisa dimiliki? Ada nggak yang tidak bisa dimiliki? Khamr. Khamr nggak bisa dimiliki, maka bukan mal, maka dibuang nggak ada masalah. Oke, jelas ya. Jadi semua yang bisa dimiliki, Pak. Kalau nggak bisa dimiliki ya bukan namanya mal. Makanya Rasulullah an idha'atil mal. Rasul itu melarang dari menyanyiakan mal. Jadi yang dilarang disia-siakan itu kalau mal. Berarti kalau bukan mal berarti boleh nggak disia-siakan, dibuang? Boleh. Rokok, Pak, kalau rokok itu dinamakan mal berarti nggak boleh dibuang, Pak, harus disedot. Ya, harus disedot, dimanfaatkan. Nah, kalau dia bukan mal berarti kalau dibuang nggak dosa, dia bukan mal kok. Nah, tinggal pertanyaannya apakah rokok itu bisa dimiliki enggak? Nah, itu kalau secara syariat karena itu dihukumi haram berarti nggak boleh dimiliki. Kalau itu hukumi haram loh ya. Kalau dihukumi haram berarti nggak bisa dimiliki. Kalau nggak bisa dimiliki maka dia bukan mal. Titik memahami mal itu penting banget loh, karena kita harus memilah ini mal atau bukan mal, sehingga dengannya kita bisa mengkondisikan ini nggak boleh dibuang, ini nggak boleh apa gitu ya. Seterusnya definisi mal secara istilah. Definisi mal secara istilah. Al-Imamu Asy-Syafi'i sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Suyuti dalam kitab Asbah wan Nadhair, nama mal itu nggak akan berfungsi kecuali terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, diberikan kepada ma lahu qimatun, apa-apa yang memiliki nilai, apa-apa yang bisa memiliki nilai. Kalau dia bernilai di sisi manusia maka dia adalah mal. Yang kedua, yuba'u biha, bisa dipakai untuk transaksi, bisa dipakai untuk transaksi. Yang ketiga, bagi yang merusaknya wajib menggantinya. Itu baru dinamakan apa? Mal. Berarti diulang lagi, menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Suyuti dalam kitab Asbah wan Nadhair, apa tadi? Nama mal harus terpenuhi 3 syarat. Apa syarat pertama tadi?
Sesuatu itu memiliki nilai. Berarti kalau andai kata barang itu tidak bernilai di sisi uruf manusia, maka dia bukan namanya mal. Ngerti? Uang 1.000 kalau jatuh diambil nggak sama orang? Bagi Anda enggak ya, bagi sebenarnya tetap bernilai lah, tetap bernilai ya. Bernilai nggak itu? Kalau nggak bernilai ngapain ibu-ibu tukaran gara-gara duit 1.000? Hah? Bahkan ibu-ibu beli barang ke pasar itu berbeda 1.000 itu di duelek itu walaupun antri. Iya ibu ya, di situ harganya taruhlah cabai sekilo piro 40.000 kurang 1.000 menurut ya 49.000 loh. Terus di sana 40.000 kaca sewu. Ibu-ibu gelem antri gara-gara duit 1.000. Berarti 1.000 itu memiliki nilai badan, memiliki nilai. Jari ibu-ibu lubung lah gitu kok. Gitu kok sewu ibu. Tuku es kerupuk ya gitu kok kerupuk rumah ya. Garam ya sewu regane lah. Nilai lah. Yang kedua 1.000 itu bisa nggak dibikin apa namanya transaksi? Bisa. Terus bagi yang menghilangkan duit 1.000, bagi sebagian manusia yang pelit wajib diganti itu. Berarti dia adalah mal. Dia adalah mal. Terpenuhi 3 syarat Pak, dan harus terpenuhi. Khamar sekarang, oke, khamar itu bernilai. Oke, menurut sebagian orang bernilai. Bisa dibikin transaksi Pak? Nggak bisa. Transaksi urupan, tukar, menukar. Anda punya apa itu nasi, aku punya khamr, tukar ya. Urupan ya, tukar. Kan termasuk jual beli. Jual beli kan nggak mesti uang dengan barang, bisa barang dengan barang. Dan itu nggak boleh, batal. Karena khamr bukan mal, dan bagi yang merusak khamr gak wajib menggantinya. Menurut syariat gak wajib mengganti karena dia bukan mal. Nah, kemudian Al-Imam Zarkashi rahimallahu ta'ala menjelaskan tentang mal. Al-Imam Zarkashi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang mal. Apa kata Zarkashi? Zarkashi itu membedakan mal itu bisa terbentuk dari jamat. Apa jamat? Benda padat, dan bisa berbentuk dari hewan. Mal itu bisa berbentuk jamadun, benda padat, dan bisa berbentuk hewan. Kalau benda padat itu pasti mal bagaimanapun keadaannya, dengan asumsi 3 syarat yang tidak dijelaskan di awal. Pokoknya kalau benda padat Pak, itu namanya mal. Itu namanya mal. Taib, dengan diikat dengan penjelasan Imam Syafi'i di awal tadi. Yang kedua, hewan.
Hewan ini terbagi menjadi dua. Ada hewan yang memang dia tidak dibentuk untuk dimanfaatkan, maka dia bukan mal, karena dia diciptakan oleh Allah bukan untuk dimanfaatkan dari hukum asalnya ya, maka dia bukan mal. Kayak apa? Kayak dzubabun wa ba'udhatun, lalat. Di rumah sampeyan ada tamu terus ono lalat, Pak. Dipateni lalating. Apakah dia wajib mengganti? Ada nggak orang transaksi dengan lalat? Nah, lalat itu memang diciptakan tidak untuk dimanfaatkan, maka lalat itu bukan harta, bukan mal. Nyamuk itu juga diciptakan bukan untuk dimanfaatkan. Tapi kalau ternyata di suatu masa lalat dan nyamuk itu sudah menjadi hal yang dimanfaatkan, nah, jadi apa? Jadi mal. Contohnya nyamuk dikumpulkan terus jadi makanannya apa? Nah, taruhlah begitu, Pak, taruhlah begitu. Terus jenengan bisa transaksi dengan apa? Nyamuk itu berarti dia sudah menjadi mal. Walaupun hukum asalnya dia tidak diciptakan untuk diambil manfaatnya, tapi dari masa ke masa Allah Subhanahu wa ta'ala buatkan teknologi sehingga nyamuk itu menjadi hal yang dimanfaatkan, maka seketika itu dia menjadi mal. Betul ya? Baik. Dicontohkan yang kedua kayak hasyarat. Hasyarat itu binatang melata. Binatang melata pada asalnya nggak bisa dimanfaatkan, maka dia bukan mal. Sekarang ada nggak, Pak, binatang kecil-kecil itu dimanfaatkan itu? Dipakai untuk apa? Pakan burung kan? Kalau Anda transaksinya bisa dibikin transaksi, dijual belikan. Yang awalnya dia tidak bermanfaat, di zaman sekarang bermanfaat. Bahkan ada pabrik untuk membikinnya itu, maka dia sudah menjadi mal. Yang kedua, hewan yang secara tabiatnya itu tunduk, ya, hewan yang tabiatnya itu sebentar lagi lupa hewan yang dia dibuat oleh Allah untuk apa? Untuk dimanfaatkan. Hewan yang memang dibentuk oleh Allah untuk dimanfaatkan. Nah, ini terbagi dua. Ada hewan yang memang jibilian, fitronya tunduk, kayak bahaim, binatang-binatang ternak, maka ini namanya mal. Dia dari asal sudah diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan, plus dia hukum asalnya binatang yang tunduk dan patuh, maka ini namanya mal. Dan yang kedua, ada harta yang memang jibiliah secara fitrah itu enggak tunduk, maka itu bukan mal. Kayak apa? Harimau itu dari hukum asal dia tidak dijibiliakan untuk tunduk, maka dia bukan mal. Ular bukan mal. Nah, tapi sekarang wong rawati ular, kalau bukan mal kan sampean lepas dari kandangnya orang, ora apa-apa, gak bayar denda, iya gak bayar denda. Saiki beda mana ya? Itu kalau kaidah asal dia bukan mal. Kalau dia apa jenenge lewat di jalan terus kamu bunuh, itu nggak ada masalah, karena dia bukan mal. Tapi sekarang apa coba?
dirawat. Wes dirawat. Kalau dirawat, kita menyelisih dalil. Di antara binatang yang disuruh membunuh, baik di tanah haram atau di tanah halal adalah ular. Ular disuruh bunuh. Nah, terus piye? Ya berarti bagaimanapun dia bukan harta. Kalau harta malah disuruh bunuh. Kalau harta, Pak, kalau dia itu harta, nggak mungkin disuruh untuk membunuh, karena akan terjadi kontradiksi. Dalil yang pertama, dilarang membuang harta, menyia-nyiakan harta. Kan dilarang, Pak. Ini malah disuruh dibunuh, berarti kan apa? Kan kontradiksi. Itu menunjukkan bahwasanya ular itu bukan harta. Jadi kalau secara kaidah syariatnya, kalau kamu datang ke apa jenenge orang-orang ngerawati ular itu, dilepas kabeh ngono ya ora dosa paling ya. Tapi aja dilakoni di Indonesia, gak iso ono hukum beda mana ya di Indonesia ya, beda lagi. Bisa dipahami insyaallah? Udah ya. Alhamdulillah dari sini kita paham apa itu arti mal. Kalau nggak ngaji nggak ngerti Pak apa mal itu Pak. Nggak yakin nggak ngerti ya. Pokoknya harta ya harta. Lah harta itu definisinya apa? Definisinya itu apa? Apa kesimpulannya tadi? Kalau mal itu secara makna bahasa semua yang bisa dimiliki. Ya, semua bisa dimiliki. Baik itu haram atau halal, itu makna bahasa ya. Makna secara syar'i apa tadi Pak? Harus terpenuhi 3 syarat ya. Apa? Yang memiliki qimah, nilai. Kedua apa? Bisa dijual, bisa dibikin transaksi. Yang ketiga apa? Bagi yang merusaknya wajib membayar ganti. Jadi apa saja yang nggak bisa dipakai transaksi nggak bisa dikatakan harta loh Pak. Walaupun tentu bernilai. Kayak gitar tuh bernilai Pak. Perganilah alat gitar itu, ya larang nggak ya Pak? Luaran Pak, cari ini yang orang ngerti Pak. Tapi itu kan nggak boleh dipakai untuk transaksi, karena Allah haramkan alat musik. Semua alat musik yang Allah haramkan nggak boleh dipakai untuk transaksi, berarti dia bukan mal. Kalau merusak gitarnya orang, apakah wajib membayar ganti? Enggak menurut syariat, tapi menurut hukum negara wajib diganti. Itu digebuk ya Pak Muhammad. Enggak bisa digebuk kita. Sampai sini paham insyaallah ya. Baik. Kemudian selanjutnya, apa definisi harta haram? Apa definisi harta haram? Kesimpulan dari definisinya, Ana di sini sebutkan 2 pendapat di dalam mendefinisikan harta haram, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Jadi kesimpulannya, harta haram itu bagi yang memiliki harta haram itu tidak halal untuk memanfaatkannya. Itu harta yang haram bagi seseorang yang harta itu ada di tangannya. Bagi dia tidak boleh dimanfaatkan. Bagi dia loh ya, ingat ya, bagi dia. Ini penting, bagi dia. Berarti mungkin nggak untuk orang lain bisa dimanfaatkan? Bisa. Kayak apa ya? Barang ribawi bagi dia
haram hukumnya. Tapi kalau diinfakkan kepada orang miskin itu bisa. Udah jelas? Kayak harta curian. Harta curian, Pak, hukum asal dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi kalau kita tidak mendapatkan pemiliknya, wala ahlu warisnya, boleh nggak harta ini diberikan kepada kemaslahatan kaum muslimin atau orang fakir? Boleh nggak diberikan ke Baitul Mal, lalu Baitul Mal mengkondisikannya? Boleh. Maka nggak boleh dimanfaatkan bagi siapa? Pemiliknya. Itu penting difahami itu. Kenapa nggak boleh dimanfaatkan? Disebabkan satu, ada dalil yang mengharamkannya. Dua, karena ada larangannya. Ketiga, ada hukuman bagi yang memakannya. Karena ada 3 poin itu, menjadilah harta tadi nggak bisa dimanfaatkan. Atau bahasa umumnya, kenapa nggak boleh dimanfaatkan? Karena ada dalil yang mengharamkannya. Karena ada dalil yang mengharamkannya, maka tidak boleh dimanfaatkannya. Nggak boleh dimanfaatkannya. Terusnya, macam-macam harta haram. Macam-macam harta haram. Itu ada 2. Yang pertama, al-muharramu lidzatihi. Zatnya itu diharamkan. Kenapa zatnya itu diharamkan? Satu, ingat Pak, satu tulis. Ini penting banget tuh. Kenapa zat barang itu diharamkan oleh Allah? Satu, karena mengandung bahaya doror. Kedua, karena mengandung najis. Tiga, karena mengandung kotoran. Itu zatnya diharamkan. Kenapa Allah mengharamkan makan kaca? Karena kaca membahayakan. Kenapa kita diharamkan makan sandal? Ada nggak orang tua nyeseli anaknya sandal? Tahu nyeseli nggak? Tahu nyeseli apa? Disumpel harus sandal. Nah panganan gini, harum mangan piye wong tua iku piye orang genap belas ya. Anake no akal Pak, no wangis wae dijukono sandal, mari ngono kon nguntal. Nah iki sandal untalan ngono ya. Yo bahaya no. Kenapa Allah haramkan kencing untuk dimakan? Karena kencing itu najis. Kenapa Allah haramkan memakan eol? Karena najis. Allah haramkan najisnya. Ketiga, Allah haramkan karena sesuatu kotor. Kenapa Allah haramkan tidak boleh makan telai kucing? Sapa sing gelem mangan telai kucing? Telai kucing nggak najis. Nggak ada dalil yang mengatakan najis. Telai ayam nggak najis.
Tapi sapa sing gelem mangan telai ayam atau telai ayam? Karena kok kotor. Allah haramkan karena mengandung kotor. Ditambah lagi mengandung mengandung bahaya. Mungkin diteliti apa jenenge mengandung apa, tapi harus ada penelitian ya. Kalau nggak ada penelitian ya nggak ngerti apakah itu ada bahayanya atau nggak ada bahayanya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, kenapa? Membahayakan, karena merusak akal. Allah mengharamkan bangkai karena apa? Bagi yang mengatakan bangkai najis, maka karena najisnya. Dan pendapat hampir-hampir itu kesepakatan kalau bangkai itu najis. Kenapa Allah haramkan makan darah? Menurut jumhur itu najis. Tapi pendapat yang paling kuat, darah itu enggak najis kecuali darah haid. Kecuali darah haid. Darah terbagi dua, ada darah yang mengalir, ada darah tidak mengalir. Darah yang mengalir terjadi perbedaan antara mazhab jumhur dengan mazhab zahiriyah. Saya condong pendapat zahiriyah, itu yang dibuat oleh Syekh Taimiyah dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan saya tulis buku tentang hukum seputar najis, sudah ada bukunya. Dan gak ada dalil yang mengatakan itu adalah najis. Tapi haram iya, tapi dengan najis. Dan haram nggak mesti najis. Kalau najis mesti khamr. Haram nggak? Apakah najis? Rokok, asap rokok, haram nggak? Alkohol yang haram, apakah najis? Tidak. Nggak semua haram itu najis. Tapi semua najis pasti haram. Kaidah ini disebutkan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitab Syairul Jarar. Dalam kitab Syairul Jarar membantah pendapat jumhur yang mengatakan semua haram pasti najis. Itu dibantah oleh Al-Imam Syaukani, dan itu tidak beralasan dengan dalil. Tidak beralasan dengan dalil. Selanjutnya, yang kedua, haram karena sifatnya. Zatnya halal tapi sifatnya haram. Kayak apa? Zatnya halal, sifatnya haram. Kayak apa? Harta curian. Zat hartanya halal atau haram? Halal. Sifatnya yang sifat mendapatkannya itu adalah haram. Barang ribawi itu kan duit kan halal, ya enggak? Cuma cara mendapatkannya menjadi haram. Transaksi yang mengandung larangan-larangan syariat, jangan lupa tak jelaskan asbab kasbi, sebab-sebab jual beli menjadi haram. Masih ingat nggak? Ada berapa itu? Ada gharar satu, yang kedua ada riba, ketiga lali bisa. Karena sering dimurajaai sampai lali. Ada unsur kezaliman. Terus apa lagi? Bismillah ya. Semua yang disebutkan tadi apa? Itu zatnya halal. Cuma menjadi haram karena ada sifat yang tarik, sifat yang muncul sehingga itu menjadi haram. Jadi zatnya itu haramnya ya, paham ya? Zatnya itu haram, cuma caranya
sifatnya. Ketika sifatnya itu hilang, maka dia kembali menjadi halal. Ya. Contoh sekarang, si A nyolong wedhus, gitu. Apakah wedhus itu haram? Betul kan? Haramnya gimana? Cara memperolehnya. Coba kalau hilang mencurinya, DKI wedhus, halal nggak? Halal. Padahal wedhusnya siji. Cuma cara mengambilnya itu dicolong, dengan cara mengambilnya dikasih. Itu ada perbedaan. Dan itu podo barangnya. Podo barang itu podo. Sakit dipahami insyaallah. Mudah. Selanjutnya nggak bisa. Nggak bisa. Ini pembahasan pertama, al-fasl awal, difahami insyaallah. Ada pertanyaan seputar fasal pertama ini dari buku yang saya tulis. Ini dasar kayak gini Pak, penting banget dipelajari. Nggih. Tinggal nunggu lelangnya. Kalau zat lelangnya itu halal, sifatnya kan, tinggal sifatnya itu kayak apa. Kalau ya proses kayak lelang dari perbankan, kita lihat lelang dari perbankan itu kita lihat dulu. Kalau itu dari transaksi bank dengan konsumen yang macet gitu kan, jaminan-jaminan yang dari orang-orang yang hutang kepada bank lalu dilelangkan, itu memiliki beberapa keadaan. Dia bisa menjadi halal manakala dapat izin satu dari pemiliknya, pemilik jaminan, karena jaminan itu pada hakikatnya bukan milik bank tapi milik yang hutang. Dia sebagai jaminan saja, bukan hak milik. Maka dia harus izin dulu. Kalau dikasih izin, ada surat kuasa atau ada syarat yang sudah disyaratkan di awal. Manakala Anda nggak bisa bayar, maka pihak bank yang menjualnya. Syarat kedua harus terpenuhi. Cara menjualnya harus sesuai dengan pasaran umum. Ya, gak boleh di bawah pasaran. Dan ini supaya tidak la dharara wala dirara. Nah, kalau ini membahayakan kepada pemilik barang dengan harga murah, ya gak boleh. Pihak bank ya mana mungkin peduli dengan itu. Yang paling penting bagi bank adalah bicara duitnya balik. Dia pasti jual sestandar utangnya dia, biar cepet laku. Kalau di dalam pasaran kapan laku nih kan, waduh, ya gak oleh ngono lah, ngawur lah. Ketiga, syarat ketiga, manakala ada kelebihan maka harus dikembalikan kepada pemiliknya, gak oleh dipek. Lah seakan-akan jaminan itu lebih gak lebih wis PN kuno lah, itu ora oleh lebih. Gak boleh. Makanya jangan mudah beli lelangan yang menurut Anda itu adalah murah. Murah belum mesti halal. Udah murah belum mesti halal. Sampai sini paham? Adapun lelangan yang itu tidak melewati biaya cukai, ya maka di sini hukum kita sama negara, negara, karena kaidah di negara semua barang yang dijual di negara yang lain harus melalui biaya cukai. Kalau tidak melalui biaya cukai, maka itu namanya apa?
Ilegal atau ilegal? Ilegal. Berarti kalau transaksinya halal pada dasarnya, tapi sifatnya ini menjadi haram karena apa? Tidak ada unsur kepatuhan dengan negara. Murah Pak, soalnya kalau biar cukai Pak, senggara ilmu larang kok biar cukai. Terkadang itu barang kalau biar cukai saya larang, biar cukai 2 kali lipat ya. Awalnya mobil itu 1 juta, jadi maka ketika mobil di Saudi dengan Indonesia larang di Indonesia, karena di Indonesia harus ada biaya cukai begini-begini. Kalau di Saudi tidak ada, tapi nggak tahu sekarang. Dulu nggak ada. Nggih, Bu. Nggak bahaya tak? Nggak apa-apa itu ya. Pak Hari orang Ibu jawabannya Pak Hari ke opo-opo jari lo, sejak Pak Hari lo mau ya. Jadi pahami dulu pertanyaannya. Kita tahu dia itu pegawai bank, kemudian kita disangoni apa dikeimangan apa piye gitu kan, apakah kita terima atau enggak. Sebenarnya ini sudah saya tulis di buku saya, bagaimana aku taubat dari harta yang haram. Kesimpulannya ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, pemilik bank tadi, ya pegawai bank tadi nggak punya kerjaan kecuali hanya dari bank itu saja, dan itu saja ya, maka haram bagi dia untuk menerimanya. Kalau dia itu memiliki kerjaan yang lain, penghasilan yang lain, maka boleh bagi dia untuk menerimanya dengan asumsi barangkali yang dikasihkan itu adalah dari harta yang halal. Jika lo nggak ngerti iki duwe penggawean halal apa haram itu kan, nah ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Ono sing ngomong wis dipangan wae, hukum asli halal. Ono sing ngomong yo ojo dipangan wae karena mimbabil waro, hati-hati. Mimbab waro hati-hati. Itu kesimpulan yang saya tulis di buku itu. Paham Ibu? Nggih, nggih. Apa itu? Kencing. Kencing siapa Bu? Nggih, tar dulu. Kencing siapa? Kencing pendapat yang paling kuat setelah diteliti dan dibahas, yang najis itu hanya kencingnya manusia. Sampai sini paham? Adapun kencingnya hewan dibagi dua, dari hewan yang tidak boleh dimakan dan hewan yang boleh dimakan. Hewan yang tidak boleh dimakan, kencingnya ini najis apa enggak? Perdebatan. Pendapat yang paling kuat suci. Kenapa? Kita pakai kaidah asal. Al aslu fil asya' adalah ta'aruf. Kaidah asal, segala sesuatu hukumnya suci. Dan ini yakin. Al yakin la yazur bisyak. Yakin nggak bisa dilakukan dengan keraguan. Kalau ada orang yang mendakwahkan kencingnya hewan yang tidak boleh dimakan dihukumi najis, kita minta dalilnya. Aku butuh dalili. Karena Anda menabrak sesuatu yang yakin, yaitu asal. Kalau gono dalilnya gak iso diterima. Lu kiai ngomong
duduk kiai. Ustadz A S-nya 5, nggak butuh S5, kita butuh dalil. Hukum itu nggak lihat S. Hukum itu orang pandai hukum itu nggak lihat S, lihat kualitas dan lihat dalil. Dia pakai dalil apa? Dan dilihat. Mudah Mbak. Ini mayoritas jumhur, mayoritas bukan dalil Pak. Yang dalil itu ijma. Ucapan kami itu bukan dalil, bukan berarti nggak memakai pendapat mereka. Ini muncul ceramah yang ngawur terhadap salafi. Dia bilang apa? Salafi mana butuh ulama, pokoknya dalil dengan hadis. Bro, bedakan antara dalil dengan memakai pendapat mereka untuk memahami dalil. Pahami itu. Orang dong memahami langsung ngasih ucapan tuduhan yang tidak bermoral. Hati-hati lu nuduh. Kami Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun, kita sudah sepakat, kita udah paham yang namanya sumber dalil itu satu dari Al-Quran, dua dari sunnah yang sahihah, ketiga ijma. Masih ada perdebatan loh ya, kita bahas secara umum aja. Keempat kias masih diperdebatkan oleh para ulama hujah atau enggak. Ketiga qaulus sahabi, ucapan sahabat hujah apa enggak, itu masih diperdebatkan. Ini semua kita ngerti, kita bahas terkait dengan dalil bro. Adapun kita menggunakan madhab, pasti kita menggunakan madhab untuk memahami dalil, tapi bukan madhab diikat dengan satu madhab. Kita butuh ucapan ulama untuk memahami dalil. Kita punya prinsip, hati-hati kalau Anda bicara ente dalam urusan agama itu nggak punya pendahulu. Hati-hati. Kata siapa kita nggak butuh ulama? Kata siapa kita nggak butuh madhab? Jangan ngaco. Jangan ngaco. Jelas. Adapun kencing yang makanannya itu apa? Dagingnya itu halal. Jelas itu adalah gak najis. Kayak kencingnya apa? Unta, kambing, kencingnya tikus piye? Hah? Lu kok najis? Pendapat yang bener suci. Tikus kan nggak boleh dimakan kan? Hah? Lu ibu, najis beda dengan haram ibu. Gitu? Nggih, jangan salah. Ibu jangan salah nggih. Beda antara Pak Hari dengan Pak Heru. Beda nggak? Nggih, beda antara Pak Hari sama Pak Heru. Beda antara najis sama haram beda. Aman Pak? Nggih, jelas insya Allah. Baik, kalau sudah saya cukupkan dan anak lanjutkan nanti setelah maghrib. Nggih, monggo. Jangan punya kucing, oke? Ada apa? Halaman belakang kita, terus? Kalau dia tidur di gimana ya? Tidur di pasir, terus bulu-bulunya itu kotor, terus setelah itu kemana-mana. Sebentar dulu Bu, sebentar dulu. Kita ini bahas kotor atau bahas najis Bu?
Oke, kotor nggak mesti najis kan Bu? Oke, jadi kalau kotor kemana-mana gimana Bu? Nggak apa-apa kan? Atau nggak apa-apa kan nggak najis kan nggak apa-apa gitu kan? Terus pertanyaannya, siapa yang mengatakan kalau pasir itu najis? Lah iya kan kotorannya kucing kan nggak najis. Terus kemudian kencingnya apa? Kucing kan nggak najis. Jadi kalau kena bulunya kemana-mana kan tidak najis. Itu justru ad-dinu yusrun, agama itu gampang. Kalau jenengan berpendapat najis, stres, nyucinya gimana? Dicuci ke wape malah stres awakmu. Iya, ada agama langsung gampang kok. Kenapa dipersusah dan dipersulit? Ya. Kan nggak kena jenengan, nggak apa-apa. Pertanyaan, apakah jenengan nggak bawa najis? Lu jenengan lo, kalau sholat bawa najis nggak? Yus. Yang masalah itu kalau najis mengenai, kan ada bawa, nggak mengena kan, nggak memegang, itu tidak mengenai baju kamu dan tidak, contoh jenengan sholat, terus iki pas kencing, botol, supir lali Pak, terus bagian air, tas gue bawa saku nih, terus jenengan sholat bawa ini, pertanyaan jenengan bawa atau najis itu menempel di jenengan? Nggak nempel Pak, mudah nggak nempel. Baik, berarti nggak ada masalah. Jenengan sholat sini Pak, samping jenengan itu karpet itu kena kencing, dan itu nggak menempel di tangan jenengan dan di baju jenengan. Batal kan batal. Padahal nyambung nggak dengan jenengan? Nyambung nggak? Mudah nyambung kan? Nyambung karena satu karpet, tapi nggak menyentuh jenengan loh ya. Dan itu bukan di tempat jenengan sholat. Cukup insya Allah ya. Loh, kenapa? Nggak ada masalah loh. Sebentar, kita bahas dulu. Satu. Oke, anak nerimo jadal Pak. Nerimo itu nerima kalau zatnya anjing itu najis. Tapi ingat, itu belum kesepakatan loh ya. Nggak kesepakatan loh ya. Oke, Pak. Masih ada dari ulama Malikiyah mengatakan air liur itu nggak najis. Itu ulama Malikiyah. Baik. Oke, anak bilang najis. Oke lah. Oke lah, dia najis Pak. Terus dia mengenai masuk ke kolam. Pertanyaannya adalah, apakah kolam itu menjadi najis atau enggak? Situ. Masih apa enggak? Loh, kolamnya jadi najis apa enggak? Loh, piye sih? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjishu syai'un. Hukum asal air itu suci. Tidak ada sesuatu apapun yang bikin dia najis illa kecuali ma ghayyara. Apa yang bisa merubah, satu warnanya, dua rasanya, tiga baunya, binajasatin fi, sebab najis dia bisa berubah. Maka pertanyaannya, ketika anjing nyemplung di kolam itu berubah enggak? Wis. Berarti kalau airnya kena jenengan, ya kono masalah bukan najis. Loh, makanya ngaji. Kalau ngaji enak Pak, gitu. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du.
Tadi sore kita ngaji sebuah tulisan yang kita tulis. Judul buku yang kita tulis itu adalah Kaidah Mengenali Harta Haram. Kita tadi masuk di pembahasan awal pertama. Pembahasan pertama menjelaskan definisi mal, harta. Kemudian pembahasan kedua definisi harta secara istilah. Kemudian pembahasan selanjutnya apa definisi harta yang haram. Kemudian pembagian harta yang haram. Terus apa lagi? Cukup? Ya. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua. Asbabu, sebab-sebab mendapatkan harta yang diperbolehkan dan harta yang tidak diperbolehkan. Perhatikan judulnya, sebab-sebab mendapatkan harta yang diperbolehkan dan harta yang tidak diperbolehkan menurut Islam. Menurut Islam. Kita bahas dulu di poin pertama, sebab mendapatkan harta yang diperbolehkan di dalam Islam. Satu, kita harus ngerti Pak, jadi sebab aku mendapatkan harta ini itu boleh dan halal itu dari sisi apa gitu kan. Ini yang harus kita kaji. Pertama, mengambil harta yang itu tidak ada pemiliknya. Ya, mengambil harta yang tidak ada pemiliknya. Min haisul asal, dari hukum asal dia tidak ada pemiliknya. Maka setiap orang yang lebih dulu mendapatkannya, maka itu adalah halal bagi dia. Semisal kayak apa? Kayak makdin, barang tambang. Itu hukum asal barang tambang yang ada di muka, yang di dalam perut bumi, itu yang dapat lebih dulu, maka dia yang lebih berhak. Karena barang tambang itu tidak ada yang memilikinya. Kita sepakat di sini dulu Pak. Tapi kalau itu dimiliki oleh pemerintah, ya selesai sudah. Berarti kita nggak bisa memiliki. Ini hukum asal selama tidak ada pemiliknya. Lalu Anda pertama kali, lebih dahulu pertama kali mendapatkannya, maka Anda orang yang paling berhak. Misal kayak di fikih itu babul ihya'ul ardi. Jadi ada tanah yang tidak ada pemiliknya, lalu dia mengkapling, membabati, terus mematoi, maka tanah tadi itu tidak ada pemiliknya. Maka bagi yang mendapatkannya lebih awal dengan cara mematok dan membersihkannya, maka itu adalah apa? Sesuatu yang boleh dan halal, tidak ada masalah. Baik, bisa dipahami insyaallah ya. Jadi kasus kayak gini ini
diikat manakala apa? Barang itu memang belum ada yang memiliki loh ya, belum ada yang memiliki, milik umum, tidak dimiliki oleh pemerintah juga. Maka ketika Anda mendapatkan ini, maka itu adalah halal. Halal, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ada undang-undangnya itu milik pemerintah, maka berarti apa? Ya wis, itu milik pemerintah. Tambang liar, binatang, iya. Itu siapa miliki Pak? Nggak ada miliki kan? Terus sampean berburu, nggak apa-apa. Yang lebih dulu itu halal. Kan binatang-binatang liar yang di hutan-hutan itu selama itu nggak ada pemiliknya. Ya. Terus Anda yang lebih dulu apa menangkapnya, maka itu halal bagi Anda. Mendapatkan harta semisal ini adalah sesuatu yang hukumnya halal di dalam Islam. Syaratnya dia tidak ada pemiliknya. Ini harus diingat-ingat selalu ya. Tidak ada pemiliknya. Engko nang wae wong sampean anggap kono pemiliknya yo jenenge ngawur, jenenge ngawur. Gak oleh, Pak. Gak oleh. Nah, ini yang pertama. Sampai sini paham? Jelas? Kedua, mendapatkan harta secara paksa dari orang kafir karena perang, maka itu hukumnya halal. Jadi Anda mendapatkan harta kafir melalui perang, maka itu hukumnya halal, baik itu ghanimah atau pakai fai. Apa arti ghanimah? Harta rampasan perang melalui perang. Kalau fai, harta rampasan perang tanpa melalui perang. Jadi dalam pasukan Islam ada komando pahari contohnya, tiba-tiba kafir melayu kabeh, terbirit-birit, gak sido perang ya. Maka namanya fight, namanya fight. Tapi kalau melalui peperangan, maka itu namanya apa? Nah, ketika Anda dibagi harta rampasan, baik itu ghanimah atau fight, maka apa? Status kayak gini hukumnya halal, tidak ada masalah. Tapi gak boleh Anda ngambil hartanya wong kafir zimmi atau mustakman, harta orang kafir yang tinggal di negara Islam, baik melalui jaminan atau bayar upeti, itu nggak boleh, karena dia memiliki kehormatan. Yang boleh kalau melalui perang, berarti kafir harbi. Kafir ada namanya kafir harbi yang diperangi, ada kafir mustakman, dia minta jaminan keamanan, baik meminta kepada pemerintah atau kepada per individu orang muslim, ini ada jaminannya, maka itu adalah halal darahnya, haram darahnya dan haram hartanya. Ada yang namanya kafir zimmi, kafir yang tinggal di negara Islam tapi harus membayar upeti. Nah, kafir zimmi sama kafir musta'man itu hukumnya apa? Haram darahnya dan kehormatannya. Makanya barang siapa yang akhadha
malal kafiril musta'mani, siapa mengambil harta kafir musta'man, maka dia nggak akan mendapatkan baunya surga. Itu dalil yang halal hanya kafir harbi, itu pun melalui peperangan. Bisa dipahami, Mbak? Baik. Yang ketiga, monggo dipelajari dengan baik karena ini terkait dengan pembahasan penting banget, Pak, karena terkait dengan harta haram. Harta haram itu masih urusannya sedowo, Pak. Tidak sekedar di dunia lalu selesai, tapi urusannya di akhirat besok masih panjang. Kalau kayak contoh ya, kalau kayak contoh di pembahasan yang saya tulis di buku Kaifa Atubu Minal Malil Haram, gimana aku bertobat dari harta haram, itu di satu pembahasan harta curian atau harta gosok. Kemudian pemilik harta itu meninggal. Terus ada ahlu warisnya, kita kasihkan ke ahlu waris, atau kita sodakokan atas nama pemiliknya, atau kita letakkan di baitul mal. Pertanyaannya di sini, apakah urusan kita dengan pemiliknya selesai dunia di akhirat? Itu ada dua pendapat, Pak. Ada mengatakan dunianya selesai, akhirat belum selesai. Ada mengatakan dunia selesai, akhirat selesai. Dua pendapat ini masih belum, di buku yang satu saya belum bisa menjazmkan, memilih pendapat yang paling kuat, karena urusan dengan pemilik belum selesai. Kata orang, kan sudah disodakokan, kan sudah diberikan kepada ahli waris, tapi dunia oke lah, selesai kan, bebas Anda. Tapi urusan dengan apa? Dengan pemilik asalnya, apakah selesai? Belum bisa dipastikan. Maka harta haram itu berat dipikul, berat dipikul. Baik harta yang kita sudah makan, tidak milik orang lain tapi Allah haramkan, itu juga berat juga, karena akan merubah tipe akhlak dan masih mendorong berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi duit haram itu duit panas, orang kok duit enak. Oleh karenanya mengetahui kaidah-kaidah harta haram itu penting banget, dan kita ini hanya sekedar menjelaskan kaidahnya aja, ya, kaidahnya saja, kita tidak menjelaskan persatuannya. Walau kalau menjelaskan persatuannya ya menjadi panjang, permasalahan kita akan bahas. Kita hanya menyebutkan kaidahnya. Oleh karenanya teman-teman semuanya, ya kita berusaha mempelajari dulu, kemudian berusaha menjauhinya. Yang nomor 3, harta yang diambil secara paksa ketika seseorang enggan menunaikan haknya. Harta yang diambil secara paksa dari orang yang enggan menunaikan haknya. Bisa dipahami? Contoh, sebagai tamu datang ke rumah kamu terus tidak dilayani. Sehari itu kewajiban bagi siapa?
bagi pemilik rumah itu menjamunya. Ngono ora dijamu, Pak. Ditutupi wae, Pak. Dijual lesu. Wis tamu pemane kiyaine ya, wis tamu state juju kae lesu ya. Itu boleh bagi tamu mengambil haknya tanpa seizin pemilik rumah. Dan ada hadis tentang itu, hadis yang menunjukkan itu. Jadi kalau ada kata gitu, dia ada kata masuk rumahnya tanpa izin, Pak, turu kabeh wong masuk rumah terus masak, nek ono daging dimasak rumahan, mari. Kalau halal. Itu ngambil paksa, Pak ya. Karena dia punya hak yang harus ditunaikan, tapi nggak ditunaikan, itu halal. Syariat membolehkan. Tapi ojo dilakoni di Indonesia. Tetap gak iso, Pak. Kita terikat dengan undang-undang. Kamu mlebu ngono nyolong awakmu. Maling ngono ya. Maling itu bahaya ya. Tapi secara syariat tidak ada masalah. Baik. Kemudian bagi orang yang punya uang untuk membayar hutang tapi nggak dibayar, maka pengambilan Anda uang dari dia dengan secara paksa itu halal. Tapi semaksud itu Anda, pemerintah. Jelas? Itu karena hak Anda. Tapi dia tidak mau menunaikannya. Maka di sini boleh dipaksa untuk membayarnya. Atau seorang istri itu punya hak dikenyangkan, dikenyangkan, Pak ya, dikenyangkan kebutuhan dia dan kebutuhan anak-anaknya. Ternyata bojone ku pelit, Pak, bukan sekedar pelit. Ono banyak itu jenenge mubalaghah, Pak. Tapi dia punya duit itu akeh, Pak, tapi pelit banget. Maka boleh seorang istri atau seorang anak mengambil uang ayah atau suaminya tanpa sepengetahuannya, dan itu halal walaupun dari hasil nyolong. Tapi nyolong siapa? Nyolong duitnya suami. Oleh karenanya Hindun bertanya kepada Rasulullah SAW perihal suaminya, yuktiha mala takfihi wa waladi, ngekei nafkah yang tidak cukup kanggone bojone dan gak cukup kanggone anake. Boleh nggak aku mengambilnya ya Rasulullah? Qala Nabi, khudhi bil ma'ruf, oleh ambil cukupan tapi dengan cara yang baik. Apa maksudnya dengan cara yang baik? Ya nominale sesuai dengan kebutuhanmu. Ojo kok diolehno mari juga semua disimpen di tukono emas, di tukono apa jenenge? Iku jenenge ngerampok jenenge ngerampok, Pak ya. Nah, jadi secukupnya, boleh secukupnya, walaupun tanpa izin. Apa ono wong ngene gini, model pelit-pelit nunggu, masalah. Iya Bu, gimana Bu? Ada Bu orangnya Bu? Apa katanya? Oh bagus mah, ya iyalah Bu, nggak bagus lapong di bojo model kayak ngono ya. Nah, ya baik semuanya, gila ngaji kok piye. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ahsanukum khuluqa ahsanukum li ahlikum.
Sing paling apik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Jadi dia bisa senyum-senyum ke orang lain, tapi gak bisa senyum karo bojone, kan lucu. Harusnya orang yang paling bagus kita, yang paling berhak kita baikin, orang yang paling berhak kita lembutin, orang yang paling berhak kita butuh, kita sempurnakan kebutuhannya adalah istri. Oh jenenge garwo, Pak. Oh garwo iku sigarane nyawa. Sigarane nyawa kita itu milik istri kita gitu loh Pak ya. Sigarane garwo ya. Sigarane nyawa. Pun jelas. Selanjutnya yang keempat, harta yang diambil melalui muqabil. Harta yang diambil melalui ada sesuatu yang menjadi gantinya. Kaya apa? Transaksi jual beli, apalagi transaksi sewa menyewa. Selama itu ada muqabil, ada sesuatu lawannya, ada gantinya, maka harta yang diambil dari itu hukumnya halal. Kayak jenengan beli mobil, ya, bagi penjual halal menggunakan mobilnya. Penjual kok duitnya ya. Bagi pembeli halal menggunakan apa? Mobilnya. Karena Anda mendapatkannya itu dengan imbalan. Sel kayak apa namanya lagi? Apalagi Pak, kayak cukup ya semua transaksi itu ya, sewa menyewa atau jual beli. Terusnya yang kelima, harta yang diambil tanpa muqabil, harta yang diambil tanpa muqabil, tanpa pengganti. Misal kayak apa? Hadiah, sedekah. Hadiah itu apakah ada penggantinya? Tidak. Anda mendapatkan hadiah dari teman kamu, halal. Apakah ada muqabilnya? Enggak ada muqabilnya. Anda dikasih sedekah, apakah sedekah itu ada muqabil iwad? Gantinya enggak ada. Bedanya apa Pak? Sedekah karo hadiah? Bedanya apa? Kalau sedekah diberikan kepada orang yang di bawah ekonomi kamu. Jadi wong sugih ngasih wong di bawah ekonominya dia, itu namanya sedekah. Kalau hadiah setara atau lebih tinggi. Enggak boleh jenengan datang ke wong sugih nggawa kerupuk, Pak tak sedekahi kerupuk Pak, disantap karo wong sugih ya. Aku ora butuh sedekah kamu, aku duitku akeh ngono Pak ya. Misal kayak jenengan nggawa kurban, daging kurban ning wong sugih terus ngomong, Pak monggo sedekah kula teng jenengan. Dikepruk karo wong sugih, ora butuh sedekah kamu. Aku sugih, tapi kalau bahas dengan hadiah dari aku untukmu, walaupun itu hadiah tidak bernilai, tapi jenenge hadiah, insya Allah pasti diterima karena dia melihat ketulusan orang yang memberi. Karena fungsi hadiah itu apa?
adalah karena membuat rasa cinta, biar pertemanan itu menjadi akrab dan menjadi baik. Berbeda kalau sedekah karena dia butuh dengan yang kita kasihkan kepadanya, bukan karena menyambung rasa cinta, walaupun secara otomatis akan terjadi itu, tapi niat sedekah itu karena dia nggak mampu, butuh. Mudah nggak jelas? Contoh sekarang bar ngaji nih, mari kono mangan, jenengan dapat makan itu halal betul nih. Karena apa, Pak? Karena mukobil iwak, karena sesuatu yang Anda berikan di masjid ini sebagai gantinya ada makanan atau apa? Apa nih gua? Ya kalau ada iwatnya berarti apa? Karena jenengan ngaji, ganti ngaji dikai mangan, itulah jenenge apa? Transaksi tapi jenenge. Dan insya Allah nggak gitu, Pak ya, nggak gitu. Transaksi apa ngaji wong manfaatnya dewe buat transaksi ya, boten. Jadi kalau jenengan wong sugih, makan itu bukan sedekah tapi hadiah dari takmir masjid untuk jenengan yang kaya. Bagi yang memang tidak punya, di bawah status ekonominya, yaitu adalah dari takmir masjid atau dari masjid kepada orang yang tidak mampu. Itu jenenge apa? Sedekah. Pun mudeng iki to. Mudeng mboten? Jelas nggih? Nggih. Santai Pak, ngaji niki ngaji nyantai Pak nggih. Sing mboten paham jenengan wajib takon nggih. Takon niku mboten bayar, gratis insyaallah. Yang keenam nggak Pak Hari? Yakin? Beneran? Nomor 5 apa yang mau coba? Oh, tanpa mengganti. Ya Pak Hari rambutnya dawa koyok sapa? Bang Romai Ramai. Guyon Bu, ya, biar tidak terlalu apa, spaneng lho Bu. Jadi ngaji niku slow tapi saged dipahami. Ustadz kok terlalu apa, serem banget ngoten lho. Ustadz kalau serem banget kan kayak iso mlebu nang otake jenengan. Soalnya Ustadz serem banget gitu kan. Baik, selanjutnya yang ke-6, harta yang diambil tanpa pilihan dari pemilik harta. Harta yang diambil tanpa pilihan pemilik harta. Jadi pemilik harta itu tanpa ada pilihan dari pemilik harta, tapi kita mengambil darinya itu halal. Kira-kira kayak apa? Harta warisan Pak. Ya, orang tua kita ngasih hartanya itu tanpa pilihannya dia Pak. Kadang pemiliknya itu kok mati ya Bu. Iya kan? Kadang pemilik harta itu nggak sudi ngasih apa? Ngasih hartanya ke kita. Tapi karena mati, wis otomatis harus dibagi, gitu loh Pak. Nah, harta yang diambil dari orang ini, yang mana orang ini memberikan kepada kita itu nggak ada pilihan dia, mau nggak mau harus dikasihkan. Itu halal Pak. Kira-kira sampean pengen mati mboten? Kira-kira duit harta kita kan pengen kita apa? Pengen kita rasain lah. Tiba-tiba mati lebih cepat daripada harapan kita.
ya wis, mau nggak mau duitnya harus hartanya harus dibagi. Nah, kita mendapatkan warisan semisal itu halal. Halal. Idzan meraih harta, mengambil atau mendapatkan harta yang halal tidak akan lepas dari 6 poin ini, Pak. Ya, perhatikan, itu 6. Jenengan apal ini, wis, apal barang halal, wis. Apal barang halal. Kalau Anda mengambil sesuatu mal melalui 6 jalur ini, maka itu berarti halal. Selain itu berarti mboten halal. Pun jelas, pun mudeng. Baik, pembahasan selanjutnya, sebab mengambil harta yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Apa saja? Satu, mengambil harta tanpa izin pemiliknya dan tanpa izin syariat. Anda mendapatkan harta, tapi cara mendapatkan harta itu tanpa izin pemiliknya dan juga tanpa izin dari syariat. Pun kebayang ya, syariat yang ngasih izin, pemiliknya juga nggak ngasih izin. Maka berarti barang yang Anda ambil hukumnya apa? Haram. Contohnya kayak apa? Mencuri. Apakah pemiliknya ngasih izin ke jenengan? Boten. Syariat ngasih izin? Boten. Berarti kalau hasil curian niku haram, nggak boleh dimanfaatkan. Kenapa hukumnya haram? Karena pemilik duit itu, pemilik harta itu nggak ngasih izin ke ente. Plus syariat juga melarangnya, maka secara otomatis hukumnya haram. Napa definisi mencuri, Pak? Hah? Mencuri kenapa, Pak? Mengambil harta dengan cara sembunyi. Iku jenenge mencuri. Njukuk harta, tapi cara mengambilnya itu mau secara tersembunyi. Iku jenenge apa? Nah, kalau njukuk duit secara terang-terangan jenenge apa? Rampok, Pak. Begal. Tapi mengambil harta secara terang-terangan nanti akan dikembalikan lagi kepadanya. Jadi njukuimu nggak ada izin, tapi terang-terangan. Tapi engkau niate akan dikembalikan lagi kepadanya. Jenenge apa ibu? Jenenge apa? Lo ono niatan, Pak, dikembalikan. Jenenge kok gosok. Contoh, Pak, bendahara masjid menggunakan uangnya masjid untuk keperluan pribadinya, tapi engkau dibalino, bahasanya utang sementara. Jeneng utang sementara, Pak, iku gak oleh. Iku jenenge apa? Gosok.
jenengan dititipi uang untuk dimasukkan ke bank. Akadnya berarti jenengan itu dititipin untuk dimasukkan di bank. Lalu ada kebutuhan mendadak, nggak ada uang tes, nggak ada uang kecuali duit titipan tadi. Jenengan gawa konco sesuai mangan. Mari ngono sampean mampir ke warung. Mari waktu ini bayar, kok ono duit iki lali dompete gitu kan. Mek ono duit kok titipan tadi, jenengan make. Jenengan dihukumi mencuri nopo gosop. Tergantung wonge. Kalau niate pe dibalikno jenenge apa? Gosop. Kalau enggak dibalikno iso ngerampok, iso apa iku? Pencuri. Makanya nggak boleh Pak. Terus bicaranya Ustaz, teleponen yang punya duit Mas, aku minta izin. Duit titipan itu tak gewini sih. Oleh apa ora? Oleh, berarti gak ada masalah dikasih izin. Kalau nggak dikasih izin, gak oleh Pak. Karena duit tadi adalah akadnya akad wadiah titipan, dan kaidah akad titipan itu nggak boleh digunakan kecuali ada izin dari yang menitipkan. Itulah remeh tuh Pak, masyarakat. Alah, wong kok dibalikno kok ya ora apa-apa. Ora kok ora apa-apa ngono, Bro. Iku dudu wekmu. Berarti iku dudu wekmu iku. Kalau duduwekmu ya jadi dipakai. Engko ya tak balikno. Iya, iso. Awakmu ngapik iso, alhamdulillah ya kan. Gak pencuri ngono Pak ya. Iso. Tapi kan iku wae wong. Gak oleh. Hati-hati ya. Andai kata ada keluarga kamu kok mati, Pak? Tes, mati. Tes iki kon mari koyo karo entek baterene koyo iki. Tuh. Karo sampean komedi, Pak. Gitu. Jadi masalahnya contoh nih. Bapak Anda mau masuk rumah sakit. Kamu gak punya duit, toleh, ono duit masjid, wis tak gini wae wis, kok tak balik no, gak oleh Pak, karena duit masjid itu mau duduk duitmu. Nah aku utang karo sopo? Duit belum tak utang apa ora? Duit gak iso ngubung Pak. Gak boleh. Pun jelas, karena duit itu sudah dialokasikan ke masjid. Terus pengen ngomong sopo? Takmir masjid nggak boleh, menyalahgunakan, karena itu bukan dipakai untuk utang, dipakai untuk masjid. Nggak boleh. Udah mati di situ. Terus gampang, utang Pak Hari ketemu sudah selesai, ya kan? Aman berapa? Lo kok menang ya? Aman apa enggak? Gak aman Ustaz. Baik. Terus gimana cara tobatnya Pak? Kalau apa? Kalau uang itu uang curian Pak? Jadi
Kalau masih ada barangnya, dikembalikan. Nyuri wedhus mari tobat, ya wis wedhuse kembalikan. Tapi kalau wedhuse wis dipangan Pak piye coba? Wis entek baru tobat. Maka caranya satu, Anda harus kembalikan wedhus yang sama. Ya gak iso sama 100% Pak, mendekati. Kalau nggak ada yang sama, maka berarti pakai takwim, dikeruskan berapa harganya. Harus itu dikembalikan Pak, dikembalikan. Kalau enggak apa tanggungan dosane ya, dikembalikan. Duitmu itu wajib. Nah aku orang duit, tetap kamu utang, wajib kamu kembalikan. Apakah setelah kamu kembalikan kamu gak dosa? Gak, jaluk sepuro. Kalau dia aku nggak nyepuro kamu balikan, ya resiko tanggungan dosa nih. Wis ada nih ya. Oh iya, cukup nih, insyaallah. Ada pertanyaan? Apa dan dulu, azan dulu, setelah azan Anda minta sedikit waktunya, lalu baru monggo. Oke. Aman ya. Terus selanjutnya kalau nggak ada ya. Contoh kedua, riswa. Riswa itu apa? Sogok, suap. Itu diizinkan oleh pemiliknya atau tidak itu? Riswa. Bisa diizinkan, bisa tidak. Kepekson Pak, kepekson ya. Kepekson loh, terpaksa. Tapi nggak dapat izin dari syariat. Jelas sogok itu nggak dapat izin dari syariat, jelas. Dan bisa jadi tidak dapat izin dari pemiliknya. Pertanyaan selanjutnya, apa definisi riswa? Apa definisi riswa? Riswa itu sogok, menyogok. Riswa itu adalah dengan sebab sogok al-haq menjadi batil, batil menjadi hak. Itu namanya menyogok. Ya jelas, al-haq menjadi batil, batil menjadi hak. Itu namanya sogok. Tapi kalau dengan menyogok hak menjadi hak, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sendoso sapa? Yang ngambil. Yang ngambil. Contoh, pertikaian antara aku sama Pak Hari, rebut tanah. Pak Hari pakai pengacara, dan benar-benar itu tanahku. Aku ingat itu pemberian dari orang tua aku, gitu kan ya, yakin. Tapi kalau Pak Hari pakai pengacara, aku mek longak pasti kalah. Ya aku nyewa pengacara tak kayak duit sengakeh, gitu. Atau kalau pengacara hakim wae tak kayak duit pengacara kesuwen.
Hakim minta kayak duit Pak. Hakim menang no aku. Njaluk apa awakmu tak kei. Perbuatan saya ini bener apa salah? Bener. Lho kok bener piye Ustaz? Lah piye iku aku mau ngambil apa? Ngambil hakku, iku tanahku. Ngambil tanahku. Ngambil tanahku. Tapi nggak bisa kecuali dengan cara apa? Ngasih uang. Maka dari aku itu nggak dosa Pak. Sing dosa sapa? Hakime. Seharusnya hakim mau dikei duit, nggak dikei duit. Tolak ukur kebenaran bukan duit tapi data. Kan gitu Pak. Tapi aku ngerti iku tanah Pak Hari. Tapi piye carane tanah Pak Hari itu milik aku. Maka aku ngasih duit ke hakim. Apa tujuan duit ini? Supaya yang batil menjadi hak menjadi batil. Dosa nggak saya ini? Dosa. Melakukan dan yang menerima dosa. Bisa dipahami ini? Misal contoh kayak bikin KTP. Pak kepala desa kabel Pak. Itu ngiwe KTP itu gratis, paham gak? Aku duwe hak untuk ngambil ngiwe KTP. Tapi pihak desa gak iso dibulut-bulut wis. Dan saya nggak mungkin bisa mengambil atau membuat KTP kecuali ngasih uang. Nah, ngasih uang ini kan jenenge apa? Riswah kan? Karena dia sudah digaji, gak oleh ngambil dari kita. Ya jenenge nyogok supaya licin toh. Tapi itu aku duwe hak apa? Hak supaya aku apa? Bikin KTP tapi diewo-ewo. Mak aku ngasih 100.000. Gak ngono gak melaku. Apakah aku dosa? Enggak. Tapi setelah Anda berusaha lah kan, memang gak iso kecuali harus dikei duit kan gitu kan. Nah terus diterima oleh dia, sapa sing dosa? Yang menerima. Tapi kalau Anda tidak punya hak untuk mendapatkan KTP, terus Anda ngekei duit kepadanya supaya dapat KTP, pripun hukume? Kejenenge nyogok. Yang Anda tidak punya hak menjadi punya. Dengar? Itu jenenge riswah. Tapi cukup insya Allah, semoga saya dipahami. Bapak Ibu, semoga istiqomah ngaji ini nggih. Ini kan ngaji berlanjut. Semoga Bapak Ibu bisa ngaji setelah asar. Gitu. Karena ini berlanjut, Pak. Jadi nanti kalau jenengan ngaji ini maghrib, apa iku mau? Seng asar iku mau apa iku mau? Kepotong Sempatkan waktu karena ini penting banget kita belajar bareng-bareng. Semoga dengan ini ngerti mana batil, mana hak, mana salah dan mana benar. Makanya nggak semua orang mengeluarkan duit dihukumi riswah. Gitu, jelas ya insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد